Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah kuliah pertama kita pada semester ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nah, sebetulnya kuliah kita ini adalah lanjutan dari materi yang barangkali sudah dipelajari pada program studi S1. Maka kita akan membahas sebetulnya prinsip-prinsip dasar dari sebuah rancang percobaan. Nah, manfaat mata kuliah. Jadi kalau kita bicara tentang rancang percobaan, tentu merancang secara statistik percobaan dalam penelitian. Sehingga nanti hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan benar. Jadi tujuan kita penelitian adalah untuk mencari kebenaran yang dibuktikan berdasarkan kaedah-kaedah ilmiahnya. Maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kita ini untuk menyangkut materi kita pada kuliah-kuliah berikutnya. Yang pertama, kontrak perkuliahan yang barangkali sedang kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua, prinsip perancang percobaan, perancang lingkungan dan perlakuan, dan tahapan-tahapan dalam perancang percobaan. Dengan berbagai subbahasan yang akan kita urai nantinya. Supaya saya tidak akan membahas satu persatu, masuk saja kita ke materi. Ini adalah mengenai rancang acak lengkap, kemudian ada rancang acak kelompok, dan percobaan faktorial. Nah, itulah beberapa materi yang akan disampaikan pada kuliah kita berikutnya. Nah, tujuan dari perancang percobaan lanjutan ya adalah yang pertama mengerti, memahami, dan menguasai rancang percobaan untuk penelitian, sehingga mampu memilih atau merancang percobaan dengan tepat pada usulan penelitian. Yang kedua, mampu menghasilkan secara statistik data penelitian dengan baik dan benar. Nah, kalau kita berangkat dari yang pertama adalah pengertian ya. Percobaan itu adalah suatu tindakan yang dibatasi dengan nyata dan dapat dianalisis hasilnya. Jadi, kalau kita bicara tentang percobaan itu adalah sesuatu yang diatur sedemikian rupa sehingga hasilnya atau dapat dihasilkan suatu analisis yang baik. Atau juga percobaan itu merupakan penelitian yang direncanakan dengan baik untuk menemukan fakta baru atau untuk memperlukan bahkan menolak hasil sebelumnya. Nah, kalau kita definisikan perancang percobaan itu sendiri adalah aturan untuk mengambil contoh dari populasi yang diteliti agar diperoleh penduga yang tepat dan diteliti dengan biaya dan waktu serta tenaga yang terbatas. Atau juga perancang percobaan dapat didefinisikan, diartikan sebagai cara untuk mendapatkan jawaban bagi suatu permasalahan dengan tepat dan teliti, sesuai biaya dan waktu yang tersedia. Jadi kalau kita bicara tentang perancang percobaan yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama faktor biaya, kemudian waktu, dan tenaga yang harus diperhitungkan dari awal. Karena itu juga menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan hasil nantinya. Manakala tidak ada jaminan bahwa biaya yang besar itu akan menghasilkan suatu penelitian yang baik. Tidak ada juga yang menjamin bahwa waktu yang panjang bisa akan menghasilkan suatu penelitian yang baik. Maka dari awal seharusnya biaya, waktu, serta tenaga itu perlu direncanakan dengan baik. Nah, kalau kita berangkat dari sebuah perancang percobaan, pada mulanya adalah statistik. Yang artinya adalah mengkoleksi data. Nah, kemudian berkembang menjadi yang namanya kesimpulan dalam membuat sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kalau kita bicara statistik, tentu kita bisa menjelaskan beberapa definisi. Yang pertama adalah dari sisi umum lah, atau longgarnya ilmu yang pelajari mengambil keputusan dalam suasana yang tidak menentu.
atau juga dari sisi formalnya bisa ilmu yang pelajari cara mengumpulkan data, pengolahannya, penyajiannya, dan penarikan kesimpulan. Nah, terakhir ilmu tentang data. Jadi statistik itu disebut juga dengan ilmu tentang data. Adalah dasar untuk membuat sebuah keputusan berdasarkan telaah data yang empirik. Nah, ini adalah rumusan tahapan dalam penyusunan sebuah statistik dalam sebuah kegiatan penelitian. Yang pertama adalah perumusan masalah, penentuan desain penelitian, penentuan jenis data, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi dan pengambilan keputusan. Maka itu yang saya katakan tadi bahwa dalam sebuah penelitian itu adalah bagaimana kita melakukan perencanaan dengan baik, kemudian melakukan analisis data dengan baik, kemudian menginterpretasikan data itu dengan baik, tentu menggunakan alat analisis yang disebut dengan statistik. Kemudian kita baru bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk menyatakan kebenaran secara ilmiah. Nah, kita mulai dulu dari tahapan penelitian itu. Yang pertama, perumusan masalah dan desain penelitian. Nah, perumusan masalah itu merupakan suatu hal yang penting. Ya, tanpa ada perumusan masalah yang tepat, maka sebuah kegiatan penelitian itu tidak akan memiliki tujuan yang jelas. Maka perumusan masalah dilakukan dengan tepat untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian. Nah, tentu perumusan masalah itu berangkat dari sebuah fenomena yang barangkali belum diketahui atau belum diungkap secara jelas. Maka perlu dilakukan kegiatan eksplorasi. Nah, jika tidak, maka penelitian itu bersifat deskriptif maupun inferensial yang perlu dilakukan. Maka kemampuan dari seorang peneliti itu adalah melihat fenomena itu. Tentu dibutuhkan adalah semacam intuisinya atau kemampuan daya nalarnya untuk melihat problem itu. Kalau kita lihat sepintas barangkali sebuah permasalahan itu berangkat dari sesuatu yang sederhana, bukan rumit. Tetapi sesuatu yang sederhana belum tentu menghasilkan suatu hasil yang sederhana, tetapi bisa saja hasil yang diperoleh adalah luar biasa. Maka diperlukan yang namanya intuisi atau daya nalar. Nah, itu perumusan masalah. Kemudian kita lihat peranan statistik dalam penelitian. Jadi seberapapun sebuah problem itu, kita lihat fenomena yang terjadi, kita pahami dengan baik, maka hal yang penting dalam sebuah perancang percobaan itu adalah bagaimana kita memanfaatkan data, mengolah data sedemikian rupa, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan data yang tepat. Maka peranan statistik dalam penelitian itu yang pertama adalah untuk mengevaluasi konsep dan prosedur baru. Kemudian untuk membandingkan karakteristik beberapa kelompok. Jadi dengan menggunakan data yang ada. Contoh, menanam tumbuhan yang belum pernah ditanam di daerah Riau. Itu kan sesuatu yang baru sebetulnya. Tidak pernah ditanam. Tetapi itu kan suatu kenyataan. Apakah dia tumbuh atau tidak. Karena dia bukan tanaman yang berasal dari daerah Riau. Atau dari daerah Papua tentu yang ditanam di Sumatera Barat. Tentu itu hal yang baru. Atau juga membandingkan efek berbagai kadar pupuk terhadap gabah per plot. Nah, kalau kita ingin membanding-bandingkan karakter tanaman, contohnya pada tanaman padi, maka berpikir statistika itu sudah menjadi hal yang lazim dalam kehidupan. Ya, memungkinkan seseorang menilai argumentasi yang tepat terhadap berbagai artikel ilmiah. Semakin banyak kita
membaca referensi yang berkaitan dengan jurnal, proceeding, dan sebagainya itu, maka akan membangun cara-cara berpikir statistik itu. Kenapa? Karena artikel ilmiah, jurnal, dan sebagainya itu berangkat dari sebuah data. Nah, baru kita bisa melakukan yang namanya sebuah penelitian atau membuat sebuah rancang percobaan. Nah, ada dua kelompok atau pecundang, zealoser, yang menghilangkan. Yang pertama, mereka berpikir dan berencana tapi tidak pernah melaksanakan. Nah, ini sama dengan orang yang menghayal. Yang kedua adalah mereka yang segera melaksanakan tanpa pernah berpikir dan membuat rencana lebih dahulu. Nah, ini orang yang bertipe ketika dia ada ide, dia laksanakan tanpa berpikir panjang, tanpa harus memikirkan kalau kita penelitian berapa biayanya, berapa lamanya, di mana dikerjakan, yang penting jalan. Nah, ini orang yang nekat saja. Maka agar tidak menjadi loser, maka statistik dapat membantu kelompok-kelompok ini. Itu gunanya statistik itu. Jadi semua itu harus berangkat dari perencanaan. Semua harus berangkat dari sesuatu yang direncanakan dengan baik. Tujuannya apa? Adalah untuk mendapatkan sebuah data kesimpulan yang benar. Nah, itulah peran statistik itu dalam bidang penelitian untuk memberikan suatu arahan terhadap suatu capaian dalam sebuah kegiatan penelitian. Nah, dalam bahasa sehari-hari sebetulnya statistika dengan statistik itu berbeda. Yang nama statistika itu adalah statistik. Itu adalah bidang ilmu. Kemudian statistik atau statistik adalah informasi spesifik yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Seperti statistik pertanian, data produksi padi, statistik hasil penelitian, dan sebagainya. Jadi ini berbeda antara statistika dengan statistik. Kalau statistika lebih bersifat ilmu, kemudian statistik itu adalah bersifat informasi yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi data, apakah itu mungkin data produksi pertanian atau hasil penelitian dan sebagainya. Nah, itu namanya statistik. Nah, dalam mempelajari statistik juga dikenal dengan namanya populasi dan sampel. Jadi kalau kita bicara rancang percobaan, kita mengenal yang namanya sampel atau populasi barangkali juga demikian. Nah, populasi terdiri dari kumpulan dari semua hasil pengukuran yang diminati peneliti. Kalau ingin meneliti padi, tentu yang menjadi populasinya adalah padi. Kalau ingin meneliti jagung, ya populasi tentu populasi jagung. Mungkin tercampur dengan padi di dalam. Nah, populasi adalah kelompok dari semua parameter yang disukai dalam suatu permasalahan statistik. Yang menarik, ya. Jadi populasi itu kelompok dari suatu parameter, semua parameter. Ya, kalau kita ngamati padi, barangkali tinggi tanaman, kemudian panjang daun, jumlah anakan, bahkan juga sampai bobot buah dan sebagainya. Jadi populasi itu merupakan kumpulan seluruh individu yang menjadi objek pengamatan. Nah, di sisi lain sampel ada suatu bagian dari suatu pengukuran yang dipilih dari suatu populasi. Jadi sampel itulah bagian dari sebuah populasi. Nah, sampel ini merupakan bagian dari populasi yang diambil dengan suatu prosedur atau sampling atau diambil secara acak yang biasa digunakan untuk mengeneralisasi terhadap keadaan populasi. Jadi kalau populasinya banyak, kita susah untuk memilih, maka diambil yang namanya sampling atau sampel yang barangkali bisa mewakili populasi. Tentu ada kriteria yang dibutuhkan di sana, ada prosedur yang dibutuhkan. Nah, biasanya
sampel dari suatu populasi itu pilih secara random. Nah, tentu random juga ada aturannya. Atau kalau kita di bidang pertanian melakukan penelitian padi dengan jumlah populasi yang satu plot itu mungkin ada 110, ya gunakanlah tanaman sampel yang ideal. Atau tidak menggunakan tanaman pinggir. Tentu dengan menggunakan tanaman-tanaman yang tidak mendapatkan pengaruh dari faktor-faktor di luar itu. Nah, ini sepertinya. Jadi kalau kita lihat populasi itu, jadi keseluruhan dari sampling yang ada. Keseluruhan dari tanaman yang ada. Sedangkan sampling adalah mewakili dari populasi yang kita ambil. Maka ambillah sampel itu yang barangkali mewakili dari suatu populasi. Karena nanti kalau tanaman, lihatlah tanaman yang lebih pada rata-rata pertumbuhannya itu yang digunakan sebagai sampel. Jangan terlalu bagus dan jangan terlalu jelek pertumbuhannya. Nah, dalam mempelajari statistik sebetulnya juga tadi di awal sudah saya katakan ada yang bersifat deskriptif dan ada inferensial. Nah, deskripsi statistik itu adalah ringkasan atau summarize tanpa membuat suatu kesimpulan di luar data itu sendiri. Jadi dia murni apa yang ada di dalam data itu sendiri. Kita tidak boleh mengganti. Maka tahapan ini tadi hanya menjelaskan apa yang tersurat dalam data itu saja. Kita tidak boleh merubah. Contoh, tersedianya antara produksi padi nasional tahun 2000 sampai 2020. Maka deskripsi yang disampaikan hanya tentang produksi padi dan interval tahun itu saja. Kita tidak boleh lebih dari. Atau mungkin tahun 1999, tidak boleh. Atau 2022, tidak boleh. Hanya data itu saja yang bisa dijelaskan. Tidak di luar itu. Nah, sedangkan yang namanya inference statistik atau statistical inference adalah analisis yang membutuhkan di luar data itu sendiri. Nah, pada tahapan ini statistik melakukan generalisasi, membuat kesimpulan di luar data. Contoh orang melakukan yang nama memprediksi ya. Contoh di sini adalah sekarang di produksi padi adalah 76 juta ton beras yang sudah memiliki data yang baku. Kemudian kita lihat bagaimana produksi padi itu dari tahun 2020 sampai 2000 sampai 2020. Nah, berdasarkan data itu bisa diinferenskan atau diramalkan bagaimana produksi padi itu di tahun 2050. Tentu berangkat dari data yang bersifat data yang tadi itu, data deskriptif tadi yang bisa diinferenskan atau diramalkan sebagai data untuk tahun 2050. Nah, kemudian yang penting juga dalam statistik itu adalah parameter dan statistik. Nah, tadi saya katakan kalau parameter itu mencakup semuanya, statistik itu mencakup terkait dengan data hasil pengukuran. Nah, pengukuran dari suatu populasi disebut dengan parameter. Dari parameter itu adalah besaran atau kuantitas peringkat populasi yang memiliki nilai-nilai yang betul, yang benar. Ya, bukan ditambah, bukan dikurangi. Nah, parameter yang kita kenal adalah rata dari populasi atau mean of the population. Dan variasi dari suatu populasi atau variation of the population. Jadi kalau kita rata-rata tentu jumlah dari semuanya kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Maka didapat dengan yang namanya rata-rata populasi. Atau juga variasi dari satu populasi. Itu menyangkut rank atau kisaran dari data yang kita amati dari setiap populasi yang ada. Nah, satu pengukuran dari sampel disebut dengan statistik. Tadi saya katakan bahwa statistik itu menyangkut tentang data. Nah, statistik itu merupakan besaran atau kuantitas peringkat sampel dan penunggak parameter.
Nah, barangkali itu kuliah kita hari ini, bahwa konsep kunci dalam mempelajari perancang percobaan adalah bagaimana kita menguasai tentang statistik dengan baik. Maka kuncinya adalah population is a parameter, sample is a statistic. Jadi populasi itu adalah parameter, sedangkan sampel itu adalah statistik, data yang kita peroleh dari sebuah pengamatan dari parameter. Nah, hanya hal-hal yang kita ukur secara terus-menerus akan memperoleh kemajuan. Dari sebuah penelitian yang baik itu akan menghasilkan problem baru yang akan menjadi bahan penelitian berikut. Nah, kalau itu dilakukan secara terus-menerus, maka akan menghasilkan sebuah kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, demikian kuliah kita hari ini. Silakan dipelajari kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.